Jadi di sini ada fungsi rasional. Sebelum kita masuk ke fungsi rasional, kita harus tahu dulu bilangan irasional, yaitu untuk akar. Misalnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan seterusnya. Baru kita masuk ke bentuk umum fungsi rasional, yaitu fx sama dengan akar gx. Syaratnya yaitu gx lebih besar sama dengan 0. Ini sudah nampak syarat fungsi rasional. Syarat fungsi rasional itu GS lebih besar dari 0. Karena kalau lebih kecil dari 0 itu negatif. Ini satu sama dengan ini. Karena ini bukan bilangan tapi bilangan imajiner. Masuk fungsi domain fungsi rasional. F dengan x y x lebih besar dari 0, x elemen real. Contohnya adalah f x sama dengan akar x tambah 1. Syaratnya kan lebih besar dari 0. Jadi kita buat x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Satunya dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1. Jadi x lebih besar sama dengan min 1. Baru kita masuk ke domain fungsi. Domain fungsinya x lebih besar sama dengan min 1, x elemen bilangan real. Di sini kita akan masuk ke fungsi rasional. Contoh yang kedua, soalnya itu x sama dengan akar x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Nah, tadi kan di dalam akar itu syaratnya gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat tambah 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Terus kita cari pemaktorannya yang dikalikan hasilnya 2 dan ditambah hasilnya 3, yaitu x tambah 2 x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita jadi tahu nilai x itu x sama dengan min 2. Yang ini x tambah 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan min 1. Nah, kita buat garis bilangannya, yaitu sini kita buat nilai x nya tadi itu min 2 dan min 1. Nah, sini kita tinggal nyari tanda yang ada di 3 tempat ini. Kita cari yang di belakang min 2. Misalnya kita ambil min 3. Min 3 itu kita substitusikan ke x kuadrat. Nah, jadi di sini kita masuk ke membuat grafik fungsi rasional. Jadi langkah-langkahnya yaitu satu, menentukan domain. Yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang ketiga, substitusi beberapa nilai x lain ke fungsi rasional tersebut. Kita masuk ke soalnya, yaitu gambarlah grafik
grafik fungsi gx sama dengan akar x tambah 2. Nah, di awal tadi kan gx-nya ini mempunyai syarat yaitu x-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, x-nya itu kan lebih besar sama dengan 0 kan? Baru langkah kita mengikuti langkahnya itu pertama menentukan domain. Kita tentukan dari domain ini yaitu df sama dengan x lebih besar 0 x elemen bilangan prima. Lalu kita masuk ke langkah-langkah kedua yaitu mencari titik potong terhadap sumbu x dan y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu x itu kita memerlukan substitusi y sama dengan 0. Kita masukkan gx sama dengan 0. Kita masukkan gx-nya itu akar x tambah 2 sama dengan 0. Jadi akar x-nya ini sama dengan 2 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi 2. Nah, jadi gx-nya ini tidak memotong sumbu x kan min 2 ya, min. Lalu kita ke substitusi x sama dengan 0. Gx sama dengan akar x tambah 2 sama dengan gx-nya tadi nih. X-nya tadi tuh udah dapet kan? Lalu kita masukkan x-nya itu sama dengan 0 yaitu 0 sama dengan akar 0 tambah 2 sama dengan y sama dengan 2. Jadi kita dapat titik potongnya yaitu x, y sama dengan 0,2. Lalu kita cari titik potong terhadap sumbu x. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu substitusi beberapa nilai x lain ke fungsi irasional tersebut. Yang hasil akarnya itu bilangan bulat positif yaitu 0, 1, 4, 9, 16. Lalu kita buat akar 0 itu kan 0, baru kita substitusikan ke gx sama dengan akar x tambah 2. Lalu kita substitusikan ke sini yaitu akar 0 tambah 2 itu sama dengan akar 0 itu kan 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, jadi dia sama efeknya itu 2. Lalu kita ganti x-nya itu jadi 1. Akar 1 itu 1 kan. Jadi 1 tambah 2 itu kan 3. Lalu kita ubah lagi. Akar 4 itu kan 2. Akar 4 itu kan 2, jadi akar 4 itu 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Ini lalu akar 9 itu kan 3. Akar 9 itu kan 3 tambah 2 itu kan 5. Jadi hasilnya itu 5. Akar dari 16 itu kan 4. Akar 16 itu kan 4. Lalu 4 tambah 2 itu 6. Lalu kita peroleh hasil x, y nya yaitu x nya itu 0, y nya itu 2, x nya itu 1, y nya itu 3, x nya itu 4, y nya itu 4, x nya 9, y nya 5, x nya 16, y nya 6. Lalu kita bisa menggambarnya dalam bidang kartesius. Nah, jadi sini sudah ada koordinat kartesius yang dimana memiliki sumbu x dan sumbu y. Di sini sumbu x dan di sini sumbu y. Lalu kita masukkan nilai x dan y. Nah, dimana di sini x y-nya itu 0,2, dimana
X-nya itu nolnya di sini dan 2-nya di sini. Kita buat. Lalu 1 dan 3, yaitu satunya di sini dan di sini 3. Lalu kita masuk ke 4 dan 4 di sini, 4 di sini. Lalu 9,5 di sini ada 9, di sini 5. Di sini ada 16,6. Di sini ada. Lalu kita hubungkan aja ke titik-titik ini. Dan dia membentuk setengah parabola. Jadi inilah grafik